Ini selamat weekend teman-teman semuanya. Di sini aku akan melakukan buat dari simulation yang dari simulation pertama ya, yang dari user persona dan customer journey map. Untuk dilanjut ke untuk yang kedua, yakni kita akan masuk ke kompetitor analisis. Oke, oke, mungkin bisa aku mulai ya. Untuk komputer analisis sendiri di sini eh, atau bisa kita bilang untuk simulasinya fitur gap analisis ya. Jadi ada dua output, yakni membuat komputer analisis dan teman-teman nanti bisa diharapkan bisa membuat gap analisis untuk menciptakan sebuah improvement atau mendapatkan sebuah improvement terhadap company atau produk yang teman-teman pilih. Untuk expectation-nya, ini mohon maaf ada suara orang dari luar. Oke. Untuk expectation-nya itu yang pertama able to do computer analysis using fitur tabel, di mana user teman-teman mampu untuk membuat computer analysis menggunakan fitur tabel yang udah sesuai format dari Revoyu, dan yang kedua teman-teman dapat membuat gap analysis dan mendapatkan insight untuk company tersebut. Mungkin di sini akan ada sedikit recap ya. So recap why kenapa kita harus melakukan kompetitor analisis. Yang pertama bisa dijelasin ada dapat dua kompetitor, yakni direct dan indirect kompetitor. Di mana untuk direct kompetitor sendiri, untuk entity bisa solve dengan same problem for the same user segment in the same way. Kalau indirect itu entity that compete for user resource that may not be targeting by the same problem. Jadi perbedaannya kalau direct itu dia memiliki satu purpose atau satu user segment dan untuk menyelesaikan sebuah problemnya itu dia memiliki jalan yang sama. Contohnya kayak Gojek, Grab, atau mungkin GoFood atau sama Shopee Food dan lain-lain. Untuk indirect kompetitor itu ya dia memiliki hampir sama resource yang sama, kayak proses atau flow yang sama, kan tetapi dia memiliki segmen target yang berbeda. Contohnya Gojek sama Gojek. Kalau Gojek kan dia emang untuk digital, orang yang mempunyai digital dan segala macam, memiliki kebutuhan untuk praktis dan segala macam. Sedangkan kalau untuk ojek ya hanya fokus kepada orang yang ingin berpergian menggunakan motor tapi ada jasa ojek begitu. Kurang lebih perbedaan seperti itu ya. Nah, untuk step untuk memahami komputer analisis ini, yang pertama kita harus mengidentify nih siapa saja kompetitor yang ada pada company yang kita pilih gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan market research. Nah, untuk melakukan market research ini, untuk framework dari yang komputer analisis, kita harus tahu nih, job to be done atau GTBD. Nah, job to be done itu apa sih yang kira-kira kompetitor tersebut ataupun dari company kita itu yang kita lakukan gitu untuk menyelesaikan permasalahan customer, atau bisa dilihat dari value value product vision atau produk strategi dari company tersebut untuk melihat job to be done yang dilakukan company tersebut. Apa sih yang mau company itu capai, apa yang mau company itu inginkan kepada segmen target usernya gitu. Dalam market research juga kita harus bisa menggali informasi dan menganalisis dalam bentuk framework. Setelah itu baru kita melakukan fitur tabel comparison, di mana dari setiap company yang ada, dari company kita maupun dua company dari kompetitor kita itu, kita buat fitur tabel comparison untuk membandingkan nih kira-kira apa sih differentiating dari company kita dengan kompetitor-kompetitor yang ada gitu. Untuk di case tugas kali ini, teman-teman fokus ke direct kompetitor saja ya. Jadi agar bisa kelihatan buat gap analisisnya lebih jelas dari some purpose of feature dan improvement yang akan mau disampaikan seperti apa. Nah, setelah itu baru dengan adanya perbatasan melakukan analisis dengan framework yang ada, menggunakan tabel comparison, maka teman-teman akan bisa membuat gap analisis. Nah, untuk gap analisis sendiri teman-teman harus bisa nih menjabarkan desired state dan current state company sekarang apa, lalu kita bisa menentukan dari gap analisisnya akan mau dibentuk seperti apa. Untuk itu nanti akan aku kasih sedikit share dari PPT ya, sekali kita simulasi, aku akan menjabarkan terkait kira-kira flow dari pembuatan untuk market research atau untuk tugas di week ini itu seperti apa gitu, dan arah outputnya seperti apa, dan improvement atau harapannya juga mau dicapai seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya berikut gitu. Nah, untuk
Selanjutnya ada identify the opportunities. Nah, setelah teman-teman udah membuat gap analisis dan teman-teman bisa mendapatkan apa sih yang perlu diimprove, nah teman-teman bisa membuat nih opportunities yang didapatkan apa. Jadi setelah melihat ternyata setelah melihat apa problem yang ada ataupun comparison yang ada di company tersebut di kompetitor, teman-teman bisa membuat opportunities nih, apa sih yang mau di-improve gitu. Tapi alangkah lebih bagus kalau saran saya eh, mungkin emang ini fokus kepada fitur yang ada di kompetitor yang belum ada di yang sudah ada di kompetitor dan belum ada di company kita, company teman-teman pilih atau keluarga teman-teman pilih itu akan dijadikan opportunities. Nah, untuk memperkuat hal itu bisa teman-teman angkat juga problem dari user persona yang teman-teman pakai gitu. Jadi runtutannya teman-teman tinggal melanjutkan saja sebenarnya dari intermediate yang akan teman-teman bawa nantinya atau teman-teman kerjakan itu dilanjutkan dengan menyusun market research yang dimana di situ nanti akan ketemu nih gap yang ada dari ibaratnya fitur yang dipurpose sama company kita dengan dari order company seperti apa atau dari komputer seperti apa ditambah dengan main problem yang teman-teman temukan berdasarkan dari hasil user persona teman-teman. Di situ juga bisa dikalkulasiin untuk identify opportunities. Misal sesimpel seperti ini. Eh, Misal nih teman-teman lihat kalau company teman-teman itu belum bisa sorry maaf. Misal teman-teman lihat kalau user persona teman-teman itu kayak case titipku kemarin, ternyata titipku belum bisa mendeliver ketepatan waktu dalam delivery. Jadi misalnya ada estimasi waktu deliverynya misalnya 1 jam sampai atau 30 menit sampai kayak Astro. Tapi ternyata di titipku itu belum bisa. Nah, ternyata setelah lihat kompetitor yang lain, misal dari Astro itu dia bisa nge-provide problem itu gitu. Problem dari user persona teman-teman itu bisa di-provide sama Astro. Nah, di situ kan berarti ada gap tuh. Ternyata ketidakpastian waktu delivery yang dialami oleh user yang persona yang ada di titipku ternyata bisa diselesaikan oleh fitur atau oleh job biddernya si Astro. Nah, di situ bisa diangkat tuh sebagai opportunities yang dimana teman-teman akan membuat sebuah eh, opportunities berupa entah fitur ataupun action plan seperti apa yang akan teman-teman jalankan begitu untuk company yang teman-teman pilih. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa catatan untuk pembuatan dari kompetitor market analysis. Yang pertama, gunakan as the start during the product discovery process, di mana teman-teman harus memulai start melakukan discovery proses produknya tersebut atau fitur atau company teman-teman, di mana makanya kan aku bilang teman-teman sebisa mungkin memakai company yang sama di week sebelumnya yakni yang di week 1 kemarin, agar teman-teman bisa melanjutkan nih buat risetnya dengan lebih gampang. Nah, untuk mengetahui kompetitor dan gap antara kompetitor, apa yang missing dan apa yang bagus, sudah seperti yang aku bilang tadi. Jadi, apa sih yang nggak dipunyai kompetitor? Apa sih perbedaan antara kita dengan komputer seperti apa? Nah, dengan adanya itu bisa ditemukan opportunities nih buat mengimprove produk atau differentiate ourselves from kompetitor. Yang dimana juga hal itu bisa didukung dengan user persona teman-teman. Wah, lebih seperti itu. Selanjutnya, ini ada analisis competitors product by creating a fitur tabel. Yang dimana untuk fitur tabel sendiri bisa dimulai listing dari yang pertama competitor name, description atau vision, pricing, must have feature atau most common fiturnya seperti apa, common feature dan uncommon feature. Terus juga ada win or lose dari tiap company-nya, UI or UX issues ini sesuatu yang teman-teman temukan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Misalnya ada review score atau number of download itu sebenarnya additional saja. Jadi kalau review score, mungkin teman-teman bisa ambil rating dari rating-rating yang ada di App Store ataupun Google Play dari company ataupun kompetitor teman-teman bahwa teman-teman bisa cari scope rating bintang 5 sama rating bintang terendah seperti apa. Jadi kelihatan gapnya antara eh, bintang yang ratingnya bagus sama yang ratingnya rendah. Terus ada number of download juga mungkin bisa dicek di eh, Google Play Store atau Play Store ya buat jumlah download dari produk yang teman-teman pakai.
Ini adisional buat konsumen 10. Nah, di sini kita melakukan lanjutkan terkait simulasi. Sekian aku breakdown satu-satu juga ya. Oke, di sini udah kelihatan buat slide-ku. Mungkin aku akan ini dulu ya, full screen dulu. Oke, ini sudah aku full screenin. Jadi untuk ini kita masih tetap pakai case titikku ya, studi case-nya. Nah, di sini harapannya teman-teman sebelum masuk ke komputer market analysis, teman-teman harus bisa ngejabarin lagi nih produknya teman-teman seperti apa, terus dari company vision-nya atau mission-nya sekedar dilampirkan, ataupun customer segment, dan ibaratnya overview terkait produk teman-teman itu harus teman-teman bisa jelaskan juga ya, gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke land canvas yang teman-teman sudah buat sebelumnya, dijabarin kayak ibaratnya nanti apa sih problem yang ditemukan yang segala macam, baru lanjut ke ini opsional saja kalau teman-teman mau buat market sizing juga oke untuk melihat market condition dari company teman-teman, tapi karena sebenarnya ini tidak masuk di break tugas di advance, jadi sebenarnya nggak perlu juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya baru teman-teman bisa ambil satu user persona yang teman-teman buat gitu. Yang teman-teman buat berdasarkan customer journey map yang teman-teman pakai juga di intermediate. Ini aku pakai case-nya yang Bita ya, sama seperti yang tadi malam. Di Bita, bla 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 bla, goals dan frustration-nya apa, need-nya apa. Nah, di sini nanti dari frustration yang ada ini, teman-teman bisa menjadikan sebuah KPI atau resource untuk teman-teman bisa membuat improvement dari sebuah aplikasi yang mau teman-teman improve gitu dari kompetitornya gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, untuk memperkuat gap dari analisis dari kompetitor dan company yang teman-teman pilih itu lebih ke problem problem yang ditemukan itu kira-kira bisa diselesaikan oleh kompetitor teman-teman apa tidak. Jika iya, di situ ada gap kan, gap yang cukup jelas. Oh, ternyata fitur ini benar-benar perlu nih diimprove sama titipku. Misal kayak yang tadi ku sebutkan, yang di mana ternyata titipku tidak bisa memastikan delivery time-nya tiba tepat waktu, ataupun tidak ada pembatasan atau pembagian jam yang lebih fleksibel gitu. Itu sebuah pain point dari user, yang di mana itu belum bisa dipenuhi oleh titipku. Sedangkan di kompetitor itu ada fitur atau ada improvement yang bisa memprovide problem dari user kita. Nah, di situ ada gap yang cukup jelas. Kenapa kita harus mengangkat problem tersebut ataupun gap tersebut menjadi improvement kita ke depan gitu. Nah, di sini untuk kompetitor titipku sendiri, aku membagi sebagai tiga, ada sayur box, segari, dan happy fresh. Dan juga bisa astro dan segala macam ya. Ini bisa jelasin juga dari job to bidonnya itu bisa berupa overview dari kompetitor teman-teman seperti apa. Itu udah bisa masuk untuk file dari job to bidon ya untuk itu. Lanjutnya, nah ini untuk kompetitif fitur tabel, yang dimana di sebelah kiri ini teman-teman masukkan company yang teman-teman pakai, dan teman-teman ke kanannya itu cukup memasukkan dua kompetitor saja. Di sini, in case-nya aku memakai titipku, dan kompetitor satunya Happy Fresh, dan kompetitor duanya Sayur Box. Nah, untuk description, di poin pertama description, teman-teman bisa ngejelasin case scope marketing, atau vision dan mission, atau terms yang akan dicapai oleh company teman-teman. Jadi harapannya dengan pakai fitur tabel ini, tiap description yang ada itu bisa kelihatan untuk ibaratnya gap-nya gitu. Namanya kita bahas gap kan ada perbandingan tuh antara company kita dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Sehingga kelihatan nih company kita punya apa, kompetitor lain punya apa, keunggulan company kita apa, keunggulan kompetitor lain apa, kekurangan company kita apa, kekurangan kompetitor lain apa. Sehingga kita dapat menentukan gap analisis untuk membuat improvement ke depan akan seperti apa. Untuk description udah bisa dibaca seperti ini ya. Jadi misalnya titipku adalah online shopping application yang dia fokus kepada tradisional market untuk membantu teman-teman belanja di pasar tanpa perlu ke pasar. Dia seperti itu. Nah, untuk pricingnya bisa dilihat di deskripsinya. Kalau untuk titipku, dia tidak ada minimal order. Terus mungkin heavy fresh ada minimal order 100.000. Dan kompetitor dua sayur box juga tidak ada minimal order. Selanjutnya ada must have fitur. Nah,
Masalah fitur sendiri ini lebih ke fitur yang sebenarnya wajib ada gitu. Kemudian nanti untuk masalah fitur, common fitur dan common fitur ini teman-teman nanti bisa deskripsikan sendiri sih sesuai dengan scope dari produk teman-teman sendiri. Di mana masalah fitur ya kita jabarin aja idealnya groceries platform itu ada apa aja sih fiturnya ya jelas ada homepage menu, ada produk kategori display, ada order page, shipping and payment option dan diskon product page. Jadi udah pasti ada. Nah, untuk common fitur itu dia fitur yang pasti ada, tapi mungkin bisa saja berbeda dari tiap company-nya. Yang dimana di sini dari 3 poin ini sebenarnya lebih ke referral point atau poin ya, referral ataupun voucher juga. Cuman kan di tiap company itu bentuknya berbeda-beda. Kalau kayak di titipku dia ada poin tip, kupon sama uang tip. Terus kalau di kompetitornya Happy Fresh dia ada my voucher sama bonus poin. Kalau ada kompetitor duanya kayak sayur influencer, ada referral code, voucher sayur dan sayur poin. Nah, untuk uncommon fitur sendiri, ini teman-teman bisa deskripsikan fitur yang ibaratnya menjadi keunggulan company tersebut yang tidak dimiliki oleh company atau kompetitor lainnya. Misal untuk uncommon fitur, yang pertama buat titipku itu adalah Pak Favorit. Terus ada belanja dari pasar, belanja dari supermarket. Nah, untuk yang Happy Fresh, dia mungkin ada bisa memilih selecting nearest supermarket option terdekat. Terus bisa ada rekomendasi cooking resep, fitur, dan yang lainnya kayak sayur kilat, yang bisa katanya sampai 1 jam selesai. Sayur tunai, yang bisa cash on delivery. Sedangkan di tempat lain tidak ada. Jadi udah cukup jelas ya perbedaan dari masa fitur, common fitur, sama uncommon fitur. Itu. Selanjutnya ini yang sebenarnya paling penting di deliver tabel dari kompetitor market analysis yang dimana untuk win or lose dan identify UI UX. Nah, win or lose ini dia bisa kan teman-teman deskripsikan win itu kira-kira apa sih company ini dia keunggulannya apa, terus kekurangannya apa, itu bisa dijabarin sehingga kelihatan nih gapnya. Oh ternyata posisi company kita itu dia memiliki keunggulan seperti ini daripada company titor yang ada gitu. Jadi kelihatan gitu win or lose-nya seperti apa. Terus untuk identified UI or UX issues itu bisa dilihat kayak mungkin problem yang ditemukan ketika in UI and app-nya ya. Mungkin misalnya ketika oh ternyata ketika aku lihat dia tidak ada courier tracking di app. Jadi kayak kita tidak bisa melihat estimasinya barang sampah itu kapan ketika kita pesan. Terus mungkin there is no shipping apa tracking in the app dan segala macam. Terus tidak ada tracking kurir di app-nya juga begitu. Nah, sorry ini sayur box saya masih belum keubah harusnya ini titipku ya. Sorry. Oke, selanjutnya next. Nah, selanjutnya setelah teman-teman udah membuat kompetitor market analisis, teman-teman bisa ngangkat lagi nih run through lagi customer journey map-nya yang dimana teman-teman bisa memberikan gambaran terkait problem atau pain point yang teman-teman dapatkan di company teman-teman untuk memperkuat gap analysis teman-teman juga. Yang dimana dari ini kan pain point-nya banyak nih dari setiap flow. Nah, teman-teman bisa ambil salah satu dari ini gitu. Dilihat problemnya apa dan pain point-nya apa yang bisa diangkat untuk memperkuat narasi teman-teman untuk melihat gap analisis nanti ketika teman-teman membuat gap analisis habis ini. Jadi misalnya ini untuk spesifik yang mau aku angkat ini sebenarnya di pain point yang ada di penggunaan aplikasi. Di mana seperti yang aku jelaskan semalam ya, kayak groceries arrive not according to estimated time dan segala macam. Yang itu sesuai dengan pain point yang didapatkan di user persona teman-teman gitu. Nah, selanjutnya bisa teman-teman cantumkan juga golden and secondary pack yang dimana ini bisa dilihat dari sorry ini buat dari customer journey map untuk mengerucutkan nih problemnya teman-teman itu apa. Sebenarnya aku pakai slide ini itu buat menjabarkan problem yang ada itu apa gitu. Nanti ketika buat gap analisis bisa kelihatan gitu. Jadi ini yang dihijauin ini problem yang ibaratnya main problem yang ditemukan untuk overall dari isu yang teman-teman temukan. Karena teman-teman belum belajar ini ya prioritization,
maka teman-teman emang belum bisa sih melihat nanti kira-kira problem mana sih yang perlu diprioritaskan. Tapi di week 4 nanti teman-teman akan belajar prioritization, itu nanti akan jelas nih, misalnya teman-teman habis riset dan teman-teman menemukan berbagai macam problem yang ada. Nah, dari sana nanti teman-teman bisa melakukan prioritas terkait problem mana sih yang perlu disesuaikan atau benar-benar critical to solve bagi company ke depannya. Tuh. Nah, baru setelah teman-teman melakukan menjabarkan problem dari user persona dan customer journey map, terus teman-teman udah membuat kompetitor market analysis, ketemu gap dan improvementnya seperti apa, baru teman-teman membuat gap analisis dan hipotesis, di mana untuk gap analysis dan hipotesis, aku biasanya bagi dari 4 poin. Jadi current state, desired state, dan the gap and hypothesis seperti apa, baru menjabarkan possible solution gitu. Nah, untuk current state-nya itu bisa dijabarkan kayak apa sih yang posisi sekarang titikku itu seperti apa gitu. Di mana titikku adalah online shopping application yang dia bisa membuat mudah para orang rumah bertemu dengan penjual sayur, buah-buahan, dan groceries lain-lain yang ada di pasar tanpa langsung ke pasar begitu. Itu dasar state-nya. Mungkin harapan yang akan dicapai oleh Titipku ke depannya, Titipku akan menjadi number one groceries platform Indonesia yang di mana dia harus bisa memiliki fast and flexible delivery dan complete inventory supply with a good quality and groceries platform that offer competitive price with another groceries app. Nah, selanjutnya ada gap and hypothesis yang dimana baru di sini nih teman-teman bisa angkat the main problemnya apa. Misalnya the main problem is customer have terrible experience with delivery system. In order to make Titipku the number one groceries app in Indonesia and focus to speed of delivery in inventory supply and competitiveness, Titipku request several feature that support the acceleration of this thing. Nah, di mana Titipku bisa fokus terhadap penyesuaian delivery system yang dimana mungkin tadi ketika melakukan gap analysis juga kelihatan nih ketika melakukan competitor market analysis kelihatan nih company yang kompetitor yang lain itu udah bisa menerapkan fast delivery system sedangkan di titipku belum bisa dan problem tersebut juga udah dialami oleh user titipku sehingga kan mungkin saja nih user titipku ini beralih yang dia fokusnya buat ketepatan waktu pengiriman groceries-nya ternyata melihat kompetitor punya fitur yang bisa memenuhi pain point mereka, ya mereka bisa kabur dong atau lari dari titipku. Nah, sehingga titipku itu perlu mengangkat atau fokus terhadap concern tersebut gitu. Udah paham ya buat flow-nya ya, kira-kira buat menentukan gap and hypothesis seperti apa. Jadi dari problem yang ditemukan di user persona atau customer journey map ditambah dengan gap yang ditemukan ketika melakukan competitive market analysis yang dimana keunggulan dari kompetitor itu bisa memenuhi atau menyelesaikan pain point dari uh, user company kita gitu. Nah, selanjutnya udah jelas nih untuk fokusnya itu dia bisa melihat speed of delivery, completeness of inventory supply buat kesediaan barang dan competitive price yang harga yang bisa bersaing di kompetitif gitu. Nah, titipku request several fitur yang bisa mensupport hal tersebut. Di mana untuk yang sehingga harapannya titipku bisa mencapai desired state-nya atau menjadi number one groceries platform in Indonesia. Selanjutnya untuk possible solution ya bisa dijelaskan sedikit. Bisa teman-teman kasih reasoning juga, basic user personal computer analysis to cure pain of customer and to give advantage market with competitor. Yang dimana dengan adanya problem tersebut untuk possible solusinya untuk menyelesaikan problem user dan bisa mendapatkan advantage baru atau tantangan atau keunggulan baru daripada komputer-komputer yang ada. Bisa juga nih untuk menentukan gap analisis selain yang aku bilang tadi dari kepunyaan kompetitor itu ada bisa memenuhi pain point atau meng-cure pain point dari user kita bisa juga misal ternyata ada pain point customer secara overall yang dimana dia memerlukan hal tersebut tapi ternyata dari ketiga company ini belum bisa nge-provide hal tersebut di mana itu kan juga bisa jadi advantage tuh misal aku balikan lagi misalnya problemnya tadi dia tidak customer tidak puas gitu dengan delivery system seperti halnya dia tidak bisa melihat estimasi waktu pengiriman yang tepat dan akurat seperti apa. Ternyata di titipku ada problem tersebut, ternyata di
di kompetitor lain yang teman-teman jabarkan itu juga tidak ada yang diinginkan customer gitu, atau ya untuk meng-cure pain point dari customer. Nah, itu justru bisa dibuatkan possible solution juga, bisa di gap juga, yang dimana harus dijelasin ternyata dari tiap company itu dia tidak punya fitur ini buat nge-cure pain point, tapi itu kita jadi suatu improvement bagus buat kita melakukan possible solution, yang dimana ketika nanti kita membuat possible solution tersebut, maka kita jadi unggul nih dari kompetitor lain karena kita bisa meng-cure pain point yang ada gitu. Jadi bisa lihat skopnya bisa dari seperti itu ya. Jadi ku recap lagi. Yang pertama, misalnya dari fitur kompetitor yang ada, yang dilihat dia bisa menyelesaikan pain point dari user kita, itu bisa dianggap jadi gap juga buat improvement, atau mungkin ada sebuah cure pain point yang tidak bisa diselesaikan oleh kita maupun komputer lain, sehingga itu bisa menjadi gap kalau kita membuat possible solution. Intinya seperti itu. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa ngejabarkan nih improvementnya apa. Misalnya kayak customer after able experience with delivery system, ini sorry ini kayak typo, jadi improvementnya langsung jelasin aja. Kira-kira teman-teman mau memperbaiki delivery systemnya, ini seperti itu ya kalau di case titipku. Nah, untuk problemnya bisa dijabarkan aja. Kalau di sini kayak tadi ketidaktepatan waktu, inappropriate estimation time, dan limited delivery batch, yang dimana teman-teman bisa membuat nih action plan-nya seperti apa gitu untuk improvement yang jelas. Jadi improvementnya itu bukan hanya teman-teman jelasin, oh possible solutionnya poin 1, 2, 3, 4 mau buat-buat kayak gini, tapi enggak. Tapi teman-teman harus nge-breakdown juga improvement atau action plan yang akan teman-teman lakukan. Ini saran dari aku ya, dijabarkan seperti ini gitu, dari problemnya apa bagi dua dan action plan-nya seperti apa gitu. Nah, baru action plan juga teman-teman bisa ngejabarin lagi nih action plan-nya, kayak misalnya dari tiap fitur yang ada itu seperti apa sih untuk bentuk dari action plan-nya, yang dimana provide better delivery solution, titip kilat, left tracking, chat with just deeper, dan integration with help right provider. Ini buat contoh dari yang titipku yang aku buat case study yang sekarang ya. Oke, mungkin udah cukup seperti itu. Kalau teman-teman emang mau sedikit improve buat milestone lebih bagus, alangkah baiknya, tapi nggak juga sih. Sebenarnya kalau teman-teman emang bisa ngegambarin, kan ada tuh di poinnya yang advance assignment, kalau teman-teman bisa memberikan screenshot terkait fitur yang ada pada company yang belum ada pada company kita gitu, yang ada pada kompetitor tapi belum ada pada company kita. Atau mungkin teman-teman bisa membuat simple wireframe yang ibaratnya dari fitur yang mau teman-teman buat itu, teman-teman gambarin aja deh wireframe simpel aja pakai whimsical. Kalau yang kayak aku contoh yang di sini itu dia pakai whimsical. Jadi kalau pakai whimsical sih sebenarnya gampang ya. Teman-teman tinggal cek YouTube saja, untuk cara buatnya gampang, itu cepet kok. Ini aku berantakan ya, cukup berantakan ya kalau buat pakai whimsical karena emang mendadak waktu tugasku yang tahun lalu itu ya gak nyampe setengah jam lah selesai buat seperti ini. Tapi tergantung teman-teman udah dapat gambaran apa belum gitu terkait fitur yang mau teman-teman buat gitu. Kalau teman-teman udah ada gambaran, cepat sih harusnya buat ini pakai whimsical ya. Karena kan sebenarnya untuk desain bagus itu kan bukan ranahnya PM juga ya, lebih ke dari UI UX dan product designer mungkin buat improve dari fitur yang ada. Tapi at least teman-teman bisa menggambarkan fiturnya seperti apa, tampilan seperti apa, itu udah cukup bagus kok untuk menggambarkan gitu. Atau sebenarnya nggak perlu dibuatin whimsical kayak gini, teman-teman bisa pakai yang kayak caraku tadi, jabarin tiap action plan-nya, itu juga udah bentuk apa ya, bentuk yang bagus gitu, effort yang bagus buat teman-teman menyelesaikan assignment. Oke, mungkin dari aku udah cukup sampai di sini. Sekian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi ya, ini tadi aku recordnya pagi ini, sorry ya guys ya. Nggak bisa kirim malam-malam, aku kirimnya pagi-pagi. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi.